Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas PRF lagi, Power Racing Fuel Additive. Jadi kalau sebelumnya penulis merasakan nggak ada peningkatan tenaga, sekarang penulis mau bilang soal penurunan performa. Jadi motor penulis bensinnya Pertamax, oli mesinnya Amsoil Signature 5W50, oli yang kurang bagus kalau menurut penulis, walau yang nggak bagus di grup oli. Akselerasi seperti ini nggak sip, harusnya sudah dari tadi sampai 100 ya. Ya sentakan harusnya terasa, ini nggak terasa. Dari feeling penulis, NMAX penulis ini makin tidak bertenaga, dan itu ternyata sudah sudah ditunjukkan jelas di uji 0-100 ya, 18,6 detik itu hasil buruk. Hasil buruk karena setelah penulis pakai Shadow Revitalization, hasilnya lumayan loh. Kalau waktu habis pakai Shadow Revitalization itu di bawah 18 detikan seringnya. Mungkin ada yang bilang kalau uji pakai dyno aja mas, angka dyno lebih dipercaya. Tapi dyno sendiri kan kadang beda dari kenyataan. Tuh lihat hasil dynonya NMAX sama PCX 160, NMAX New sama PCX 160. Top speed PCX lebih tinggi 110, sementara yang NMAX cuma 104. Itu kan aneh ya. Ini dyno di mesin dyno Axis ya. Nah, sebelum kita tes top speed ya, mungkin ini saya berani bilang kalau lawan mesin dyno, top speednya NMAX pasti di bawah PCX, di atas mesin dyno. Karena untuk menghasilkan speed tinggi itu memang perlu power. Ini kita berdasarkan waktu ya. Ini udah 21 detik ya. Jadi tadi itu motor untuk dapat 100 itu ya, itu 21 detik. Kemudian yang NMAX di sini masuk 100 ya, itu 23 detik. Yang Kobayashi ya, penulis lebih percaya real yang di jalan. 0-100 di jalan lambat ya penulis anggap lambat, gak peduli hasil dynonya gimana. Masa ya tenaga bawah turun, tenaga atas naik, turunnya ekstrim ya, kok bisa sampai kayak gitu. Dan di motor penulis, kalau di dyno itu kan dikesankan di RPM tinggi tenaganya naik, malah nggak enak di RPM tinggi. Ya RPM bawah nggak enak, RPM tinggi juga nggak enak. Bro Gibran sebelumnya ngomong tenang dulu ya,
penulis sulit untuk tenang karena ya apa namanya, pertama nggak bisa ngerasakan tenaga, terus kedua akselerasi 0 nya malah menurun. Ini menurut penulis ya agak mengecewakan, mengecewakan. Karena ya 0-100 itu yang penulis pakai acuan apa ini, nominalnya, acuan yang bisa diukur, acuan yang ya menurut penulis cukup konsisten. Kalau pas lagi enak ya tarikannya enak. Waduh, ini nggak bisa 100. Iya wis, nanti penulis coba lagi lah ya, muter lagi si ada waktu. Yang jelas kemarin ya, hari Sabtu, penulis nggak sempat ngerekam karena lupa bawa mic-nya. Habis vaksin sih, agak telat, agak siang-siang, sekitar jam 8:30 gitulah. Di jalan ini pas lowong, ya maklum Sabtu. Terus ya sekarang ini PPKM kan, penulis kecewa karena di hari sebelumnya, sebelum pakai power racing fuel additive, itu top speed itu bisa sampai 115. Top speed 115 itu berkat pakai aditif, bukan pakai aditif, berkat olinya ya. Jadi oli AMSOIL Signature ini emang bikin suara mesin kasar, nggak enak. Tapi aditif molinya itu membuat mesin licin kalau dipakai kencang. Jadi kalau dipakai kalem-kalem, boncengan istri, suara mesin kasar. Tapi kalau dipakai kebut-kebutan, halus, licin. Jadi aditif molinya baru bekerja. Kalau di APM nanggung-nanggung, kecepatan 60 kecepatan 70 km per jam, itu masih kurang enak. Harus digeber banget baru licin. Oli yang unik ya, oli 220.000, dan sekarang penulis sudah beli 4 oli mau untuk nguji lagi. 4 oli ini totalnya lebih murah dari AMSOIL Signature. Wis kok jadi bahas itu ya. Yang jelas dari olinya ini bisa bikin motornya 115 juga keadaan duduk tegak ini. Biasanya kecepatannya yang bisa dicapai itu adalah 113. Jadi naik 2 km per jam ketika pakai AMSOIL Signature. Jadi pakai Mesran, pakai Pastron Techno, pakai Repsol, itu top speednya 113. Pakai AMSOIL Signature bisa 115. Licinnya kalau top speed. Nah, sayangnya ya, ketika pakai PRF ini, power racing fuel additive, top speed malah turun. Jadi berat banget. Agak lama itu 112 cuma. Padahal dalam kesempatan dalam jenjang waktu yang berbeda itu biasanya sudah 115. Ini 112. Habis 110 itu berat banget tuh rasanya.
Jadi iya, penulis kecewa sampai akhirnya penulis pakai itu apa namanya, nambahi bensin Shell Super ya, karena kan masalahnya motor penulis ini kurang bersih ya, dan untuk membersihkan ini ya cuma bensin skala Shell Super atau BP yang bisa membersihkan ya. Masalahnya kedua bensin itu yang kurangi tenaga juga, dan memang setelah ditambahi sedikit Shell Super ya, cuma 14.000 ketika meteran bensin tinggal 2 bar, itu ada peningkatan. Tapi ya sekarang ini nggak enak lagi. Untuk jadi catatan, penulis ini pakai rame banget ya. Ini terakhir wis. Kalau pakai PRF-nya anu ya, termasuk overdosis, 4 kali dosis. Jadi pakai PRF ini 25 tetes. 25 tetes untuk bensin sekitar 6,4 6,3 gitu lah. Ini loh, naik 105 aja beratnya. Kalau licin kali ini ya licinnya Shell Super ya, bukan licinnya karena aditif, karena waktu penulis pakai aditif PRF ini nggak terasa makin licin atau makin nggak licin, jadi nggak mempengaruhi. Jadi aditif PRF itu tidak mempengaruhi licin atau nggak licin, tidak mempengaruhi kebersihan ruang bakar, karena motor penulis masalah utamanya kali ini adalah ruang bakar yang nggak bersih karena pakainya bensin Pertamax. Ini ruang bakar cuma meningkat sedikit lebih bersih ya. Kalau yang hasilnya lebih bagus adalah pakai bensin BP 92 mestinya. Tapi tetap ini walau meningkat kemampuan pembersihannya karena pakai Shell Super, meningkat daya pelicinnya karena pakai Shell Super, tetap performa nggak meningkat ya. Apa karena kalau overdosis itu malah tenaga berkurang? Ya lihat aja lah nanti. Penulis bakal coba lagi pakai PRF lagi. Ini bensin mau penulis habiskan. Mau penulis pakai sampai apa namanya, sampai apa, 1 bar atau sampai kedip-kedip mungkin ya. Terus isi Pertamaxnya di entah di resmi atau enggak enak ya, di yang apa, kalau di sini Pertamina yang kodenya 51. Wah, gak enak sama sekali tadi. Ada yang punya pengalaman yang sama ya. Pakai PRF tidak banyak perbedaan, tapi setelah apa habis isi bensin lagi katanya bisa enak lagi. Terus ada yang komentar, saya pakai PRF enak kok mas, gitu ya. Tanya detail motornya, motifnya disebut lengkap, terima kasih. Apa Verza 250
kan kapasitasnya gede banget itu ya. Versa 250 cc, mantap gitu. Jadi masnya dia itu bilang pakai yang versi 3 tetes ya. Gak enak tenaganya ya. Maaf penulis nggak bisa tunjukkan top speed ya wis. Rame kondisi jalannya. Tapi menurut penulis wis gak enak lah tarikannya itu tadi. Ya memang bisa jadi karena olinya, tapi sebenarnya penulis berharap ya dengan pakai aditif PRF ini kemampuan bisa meningkat. Tapi ya ternyata kemampuan tidak meningkat. Malah turun. Itu yang bikin jengkel. Nah, masnya tadi yang ngomong tuh sudah nyebutkan spek ya. Bensinnya dia pakai Pertamax. Terus ada satu lagi pertanyaan yang penulis ajukan. Habis ngasih detail itu penulis tanya, motornya lagi pakai Pertamax kan? Kalau pakai bensin oktan lebih tinggi lebih enak atau enggak? Pakai V-Power, pakai Pertamax Turbo atau apalah. Dan ternyata jawabannya positif. Iya. Kalau pakai V-Power, pakai Pertamax ya, pakai Pertamax itu ada getaran terasa. Pakai Shell Super, getaran mesin berkurang. Tapi performa nggak begitu. Pakai bensin V-Power, nah itu tenaga nambah, performa nambah, dan getaran mesin paling minim. Ya wes itu ternyata mantep ya. Jadi jawaban yang perlu digarisbawahi itu adalah pakai V-Power, performa mesin nambah, performa motornya nambah, paling enak tarikan. Itu yang harus digarisbawahi. Penting karena motor penulis ini pakai V-Power malah gak enak dibanding pakai Pertamax. Lebih nggak enak pakai V-Power itu. Pakai Pertamax Turbo lebih nggak enak. Apalagi pakai BP95, wow paling nggak enak itu. Jadi kalau urutan mulai dari yang paling jelek sampai yang paling baik itu adalah untuk bensin 92 ke atas ya. Urutannya mulai dari BP95, terus habis itu Pertamax Turbo, habis itu V-Power, Shell Super dulu, Shell Super baru V-Power. Jadi Shell Super sama V-Power, motor penulis sedikit lebih enak Shell Super. Unik kan? Di motor penulis Shell Super ini performanya sedikit lebih enak daripada V-Power. Terus habis itu BP92, bensin BP yang RON 92. Habis itu baru Pertamax. Jadi Pertamax yang paling enak tenaganya. Terus BP95 yang paling gak enak tenaganya.
hancur akselerasinya. Mungkin rasanya ya hampir-hampir mirip kayak gini nih, hampir mirip keadaan seperti ini. Jadi motor penulis ini nggak butuh oktan tinggi. Oktannya Pertamax sudah lebih dari cukup. Kalau pinginnya lebih mantap lagi harusnya pakai premium. Premium itu kandungan energinya lebih tinggi. Lebih tinggi dari Pertamax. Kalau oktannya cukup, pakai premium itu yang paling sip tenaganya. Nah, sepertinya ADT PRF ini lebih fokus ke oktan, nambah oktan, bukan nambah kandungan energi. Sehingga untuk kendaraan yang oktan bensinnya cukup, nggak enak. Atau nggak ada efeknya. Yang namanya bensin, itu kalau oktannya tinggi, kandungan oktannya rendah. Normalnya molekul-molekul gitu, normalnya zat-zat begitu yang dipakai di campuran bensin itu. Yang kandungan energinya tinggi biasanya oktannya rendah. Jadi oleh karena itu nggak selalu kalau mau balapan kencang itu butuh oktannya yang sangat tinggi. Harus diperhatikan juga ya. Stoikiometri juga beda loh ya. Kandungan energi makin rendah, stoikiometrinya ya nggak akan 12,5 banding 1. Ada ya 10 banding 1. Kalau pakai alkohol malah 6,3 banding 1 ya. Jadi makin kecil kandungan energi ya harus dikurangi, ditambahi bensinnya. Ya mungkin inilah sebabnya mengapa kok PRF itu populer di yang modifikasi. Karena untuk motor standar yang bensinnya sudah, oktannya sudah cukup, nggak ada efeknya. Kalau penulis pakai Pertalite mungkin kerasa ya. Rasa ada peningkatan ya entah sedikit entah berapa lah. Atau di motor-motor yang pakai Pertalite itu masih kurang tinggi oktannya, itu enak pakai PRF. Tapi motor penulis nggak butuh itu. Sayang ya penulis nggak bisa tunjukkan top speed tadi. Tapi itu wis berat loh, tadi 108, 110 itu sulit dapatnya. Biasanya itu apa? Langsung tek 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 gitu ya, lumayan cepat lah ya, nggak kayak tadi. Ada juga saya yang protes, Mas, kalau punya ada produk ini ya jangan dijelek-jelekkan toh. Gimana rasanya kalau produk Mas yang dijelekkan? Ada yang ngomong gitu. Satu ya, penulis ini ngomong apa adanya dan nggak menjelek-jelekkan. Penulis ngomong, menjelaskan bahwa PRF itu nggak cocok untuk motor penulis. Mungkin cocoknya untuk bensin Pertalite, tapi penulis nggak akan pakai Pertalite. Udah gitu. Dan itu sudah mulai dari awal penulis ngomongkan ke Bro Gibrannya itu. Saya nggak butuh bensin oktan nggak butuh untuk pakai Pertalite. Saya pakainya tetap pakai Pertamax karena karena ya penulis nggak yakin itu aditif bensin itu bisa mengatasi kelemahan dari Pertalite. Pertalite itu nggak tahu ya apa banyak, sehingga dulu awal-awal banyak yang mengeluh karbunya jadi hitam, businya jadi hitam, padahal kalau pakai premium, pakai Pertamax itu masih lumayan putih.
begitu pakai pertalite jadi hitam. Emang bisa itu. Penulis pernah loh dibuka businya ya, dilihatkan motor yang mana ya, businya penulis itu sekarang warnanya nggak pernah ya coklat, kuning lah, putih lah. Itu motor injeksi, harusnya motor injeksi yang pembakarannya bersih gitu. Tapi kan ya orang-orang motornya motor modif semua ya, dapat busi coklat, busi hitam itu normal ya, karena ya kandungan energinya bensinnya jelek, pembakaran nggak bisa full sempurna. Dan apa ya, penulis ngomong kalau misalnya mau merasakan wajib pakai pertalite itu kan nggak terlalu menjelek-jelekan, karena memang sifat dari PRF ini, aditif bensin itu beda-beda kan. Dan penulis sudah jelaskan bahwa PRF ini adalah aditif yang jenisnya meningkatkan oktan, dan meningkatkan oktan bukan yang penulis butuhkan. Jadi penulis nggak merasakan efek dari PRF itu ya wajar lah, karena PRF itu nggak menambah kandungan energi di bensin, tapi nambah kandungan oktan. Penulis ya kecewanya karena Bro Gibran ini sepertinya nggak masih kurang eksplorasi lah, masih kurang eksperimennya kayaknya cuma dilakukan di R6N aja, nggak dilakukan dengan bermacam bensin gitu ya. Jadi misalnya kalau pakai Pertamax gimana, Pertalite gimana, masih mengandalkan masukan dari user. Hasil dynonya juga ya menurut penulis gimana ya, karena penulis nggak ngerti proses dynonya, ya wis terpaksa percaya aja yang dyno ER6N nya itu, karena ya yang namanya dyno itu hasil pertama dan hasil berikutnya itu pasti hasil berikutnya lebih baik. Jadi kalau melakukan dyno, hasil pertama itu pasti jelek, hasil berikutnya baru makin baik, karena ya mesinnya butuh pemanasan. Kalau sudah panas, sudah enak pol, suhu mesin sudah ideal, baru tenaga keluar semua. Itu nggak bisa dirubah. Penulis sudah pernah dyno dan pasti hasil pertama itu lebih jelek. Habis mesin dingin, habis mesin didiamkan, mesin mulai dijalankan, pasti hasil pertamanya jelek. Penulis memang cuma 6 kali dyno, tapi dari 6 kali dyno itu dipecah jadi 3 dan 3. 3 kali pertama pakai pro kapasitor, 3 kali kedua pro kapasitornya dilepas. Dan hasil pertama hasil dyno pertamanya itu pasti lebih rendah. Bedanya banyak loh ya. Nanti penulis tunjukkan lah ya. Soal menjelekkan produk ya, selama itu itu apa adanya, kenapa enggak sih? Masa enggak boleh? Mas Yo itu teman penulis wis. Bro Gibran ini kan pernah beli produk. Kalau kecewa ngomong, ditaruh di lapaknya penulis pun no problem, konsultasi.
Asal mau, misalnya ya, kalau misalnya bener-bener wis putus asa, balik no nggak apa-apa. Tapi biasanya itu terjadi karena misalnya, oh ada faktor ini mas, masang gini, oh coba dilepas ini. Oh iya mas, ternyata gini 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 nih. Eh, Komentar seperti itu pernah penulis dapatkan beberapa kali ya. Kalau misalnya, mas ini kenapa kok pas hari kedua kok nggak enak? Adanya apa? Apa anu aja mas, coba yang bagian sini coba dirubah gini gitu ya. Terus, iya mas ternyata bener itu, dibalik gini jadi wes enak lagi wes. Ya namanya eksperimen ya, dicoba-coba, dirubah lah ya. Jadi ya kayak aditif bensin ini juga gitu, nggak bisa cuannya cuma satu motor, apalagi kalau motornya nggak standar. Rasio bahan bakar akan berpengaruh, bensin akan berpengaruh, nggak bisa. Jadi maaf ya, untuk PRF ini untuk motor penulis nggak cocok. Yang penulis butuhkan ini terutama satu, daya pembersihan yang lebih baik. Yang kedua, kandungan energi yang lebih tinggi. Yang nomor dua ini agak sulit tapi ada. Jadi kayak Bio1 Racing penulis pernah, bukan, NASA RPM, sama sih dengan Bio1 Racing yang buat. NASA RPM penulis pernah pakai DNMAX tapi lupa dibahas di video mana. Tapi kerasa penambahan tenaganya. Jadi ya sedikit makin enak, sedikit, tapi cuma pakai NASA itu ada efek samping. Efek sampingnya apa? Suara mesin jadi agak lebih kasar. Entah kenapa ya. Pakai NASA, pakai Eco Racing, pakai Bio1 Racing, suara mesin jadi lebih kasar. Nggak ngerti kenapa. Oh iya, soal pembersihan ini, Bro Tan Anton, rider tua ya, katanya dia juga punya bengkel, itu merekomendasikan pakai Honda engine cleaner ya, tapi yang impor dari Jepang, bukan yang lokal. Yang impor dari Jepang. Penulis sudah beli. Mungkin nanti sampai, entah penulis bakal pakai sekarang atau kapan ya. Entah mau kapan ya. Lihat penurunan performa gini mungkin ya layak dicoba juga. Dosisnya kalau yang Honda engine cleaner itu katanya satu tutup botol untuk 4 liter. Mesti kalau menjelaskan itu nggak detail gitu ya. Ya sambil marah-marah Bro Anton jelaskannya itu. Kebawa sama orang komen nyela gitu ya. Ya wis lihatlah nanti ya. Motor penulis ini jelas butuhnya adalah daya pembersih dan meningkatkan kandungan energi. Kalau untuk pembersih penulis sudah coba pakai margarin, wah mantep banget itu, bersih ya. Tapi ya begitu, habis 2 minggu nggak pakai margarin lagi ya nggak enak kayak sekarang ini. Ya wes lah gitu aja ya. Yang jelas untuk PRF, maaf penulis harus simpulkan negatif ya, karena nggak ada efeknya, malah tambah performa turun, top speed turun, terus akselerasi 0-100 turun. Ya mungkin karena overdosis, tapi ya kita lihat aja lah nanti. Overdosis itu harusnya nambah, tapi kali ini malah turun ya. Ya wis lihat aja nanti, penulis pakai dosis
1 tetes per liternya gimana. Ya wes gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.